Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhana Wahidiah dengan NIM 2024080391 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus, yaitu aplikasi donasi online untuk renovasi Masjid Al-Furqon. Dosen pengampu untuk mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi yaitu Bapak Jeffrey Sunupurwa Asri Eskom Mkom. Yang pertama, latar belakang dan masalah. Masjid Al-Furqon berdiri sejak 2005 sebagai pusat ibadah dan sosial Desa Mekarwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur yang berada di lokasi dekat rumah saya. Kondisinya kini memprihatinkan, atap mihrab bocor, keramik retak, saluran wudhu mempet, dan DKM terkendala mengumpulkan dana renovasi. Donasi masih dicatat manual di buku tulis lewat kotak amal dan transfer pribadi bendahara, sehingga pernah terjadi selisih pencatatan yang menimbulkan keraguan warga soal transparansi dana. Nah, untuk solusi yang ditawarkan, website donasi online berbasis WordPress dan plugin GiveWP dikerjakan oleh saya, mahasiswa Sistem Informasi semester 4, agar warga merantauan tetap bisa berdonasi dan laporan keuangan transparan untuk semua. Project karakter atau piagam project. Nama project yaitu pengembangan website donasi online Masjid Al-Furqon. Sponsor Bapak Ujang Deli selaku Ketua DKM Masjid Al-Furqon. Manajer proyek saya pribadi Farhana Wahidia dengan anggaran 4 juta, durasi 10 minggu kalender, malam dan akhir pekan. Tujuan strategisnya yang pertama, memudahkan siapapun berdonasi kapan saja dan dari mana saja, termasuk warga perantauan. Yang kedua, laporan keuangan renovasi terbuka dan bisa diakses publik. Yang ketiga, mempercepat pengumpulan dana renovasi dari tahun menjadi 6 bulan. Analisis biaya manfaat. Total investasi awal yaitu 4 juta, manfaat nyata tahunan bernilai 34.800.000, payback period 1,5 bulan, dan untuk dasar perhitungan manfaat utama, percepatan donasi rata-rata, donasi naik dari 5 juta menjadi 7.500.000 per bulan, lebih dari 50%. Efisiensi bendahara, hemat kurang lebih 4 jam atau rekap manual menjadi 4.800.000 per tahun. Biaya operasional, hosting dan domain sekitar 1.500.000 per tahun. Manfaat bersih sekitar 33.300.000 per tahun. Rekomendasi proyek layak dilanjutkan, modal kecil, resiko terkelola, bahkan pada skenario paling pesimis manfaat tetap menutup biaya operasional bertahun-tahun. Stakeholder dan power, yang pertama itu ada Keep Stratified, yaitu Bapak Cecep Surahman selaku Kepala Desa, eh, dengan silaturahmi dan undangan meresmikan launching. Terus ada Manage Skoli, yaitu Bapak Ujang Lili selaku Ketua DKM, dan saya sendiri, Farhana, sebagai konsultasi dan lapor progres mingguan tiap maghrib. Monitor tokoh masyarakat atau RW, RT RW dan vendor hosting, eh, untuk dipantau seperlunya lewat chat. Dan ada keep informed, bendahara DKM, jamaah dan warga perantauan lewat grup WhatsApp dan broadcast update rutin. Stakeholder teridentifikasi. Yang pertama, Ketua DKM, Kepala Desa, Bendahara, Jamaah, Warga Perantauan, tokoh masyarakat, vendor hosting, dan PM sendiri. Kedua, ada Kepala Desa Mekarwangi turut dilibatkan khusus demi legitimasi sosial proyek di mata warga.
Yang terakhir, strategi keterlibatan tiap kuadran disesuaikan level power dan in dan interest masing-masing pihak. Ruang lingkup proyek ada in scope dan ada out of scope. Untuk in-scope sendiri itu pertama ada landing page, profil masjid, dan info campaign renovasi, from donasi online, nama, nominal, bank, bukti, dan bukti transfer. Terus ada halaman progres renovasi atau foto berkala, ada dashboard admin untuk DKM, serta ada laporan donasi otomatis terbuka untuk publik. Dan untuk out of scope, aplikasi mobil terpisah, cukup website responsif, payment gateway otomatis, warga terbiasa transfer bank manual, fitur multi campaign, fokus satu campaign renovasi, donasi berulang otomatis, recurring donation. Oke, next. Dan ada metodologi dan penjadwalan. Agile Sekrum itu yang pertama ada fleksibel dengan jadwal kuliah. Yang kedua ada umpan balik cepat dari DKM tiap demo. Yang ketiga ada prioritas jelas lewat Moskow. Dan yang terakhir ada mengakomodasi perubahan kebutuhan. Tantangan solo sendiri itu ada dokumentasi dan motivasi diatasi dengan checklist sprint dan target harian kecil. Dan untuk jalur kritisnya atau CPM ada total 20 hari kerja efektif, asumsi 6 hari per minggu. Jalur via C dan D lebih panjang dari via B. Float 1 hari tidak krisis. Untuk 20 hari kerja dikonversi ke 10 minggu kalender real. Mengapa disesuaikan? Karena kebetulan saya sendiri tetap kuliah, kapasitas kerja real hanya kurang lebih 3 hari per minggu, malam dan akhir pekan, durasi kalender 10 minggu sudah termasuk buffer antipasi bentrok jadwal UAS. Oke, di sini ada estimasi biaya proyek. Ini untuk hosting dan domain, dan ini untuk cadangan, ini untuk transport, ini ada untuk konsumsi, pulsa atau kuota, dan tema WP. Dan untuk estimasi per 3 modul utama, landing page dan konten itu ada di 867.000, from donasi dan konfirmasi ada di 533.000, dan dashboard admin dan juga laporan ada di 433.000. Sisanya operasional, hosting, transport, dan lain-lain adalah senilai 1.967.000. Kontingensi 15% dari 600.000, total anggaran dibulatkan menjadi 4 juta. Dipilih 15%, bukan 10%, karena risiko keterbatasan waktu, bentrok UAS, dan koordinasi berpotensi memperpanjang durasi kerja. Oke, di sini ada manajemen risiko. Yang pertama, warga enggan pakai website, tetap pilih cara manual. Terus Pak Ujang sibuk, sudah dikoordinasikan. Terus ada saya sendiri selaku PM, Project Manager, kehabisan waktu karena jadwal UAS, dan bendahara kesulitan memakai dashboard. Jadi sehingga ini tuh masih butuh pelatihan gitu. Dan di sini ada eh, rekapitulasi untuk EMV atau 3 risiko terbesar. Untuk risiko yang pertama R01 yaitu warga enggan pakai website ada di 80%, dampaknya 2 juta. Dan untuk MVV-nya 1.600.000. R2 yaitu Pak Ujang sibuk atau sulit dikoordinasikan, probabilitasnya sekitar 60%, dampaknya 1.500.000, MPV-nya 900.000, dan R3-nya itu saya sendiri selaku project manager kehabisan waktu karena jadwal UAS, probabilitasnya sekitar 80%, dampak 1 juta, MPV-nya 800.000.
Oke, Diploman dan Manajemen Perubahan Strategi Big Bang Cutover. Hamin tiga itu mencakup seluruh data pengaturan hosting. Hamin satu kirim link final ke Pak Ujang untuk persetujuan. Hari H di jam 5 pantau website pastikan lancar diakses. Hari H di jam 5 lewat 30 menit Pak Ujang umumkan website usai sholat subuh. Dan H+1 dan H+1 itu pantau harian perbaiki error secepatnya kalaupun ada error. Dan manajemen perubahannya yang pertama pengumuman resmi dari Mimbar oleh Pak Ujang legitimasi program DKM. Yang kedua, video tutorial singkat kurang lebih 1 menit cara berdonasi disebar via WhatsApp. Yang ketiga, banner link website di papan pengumuman masjid. Empat, help desk informasi via WhatsApp pribadi project manager melalui saya. Dan yang kelima, kepala desa diundang meresmikan launching untuk legitimasi sosial. Alasannya project Greenfield tanpa sistem lama lebih simpel untuk dikerjakan sendirian dan warga tidak bingung dua sistem berjalan bersamaan. Untuk penutupan proyek dan pemeliharaan proyek konsul checklist yaitu administratif, akun hosting dan paduan diserahkan ke DKM, teknikal, website stabil, web backup tersimpan di Google Drive, finansial, realisasi biaya dilaporkan, tagihan lunas, dan terakhir HR evaluasi dari project manager dan lesson learned dicatat. Dan untuk rencana pemeliharaan 1 tahun, respon time maksimal 1 hari kerja, resolution time 2 hari atau 24 jam, down total, korektif, perbaikan bug sesuai laporan, adaptif, update WP dan plugin tiap 3 bulan, perfektif, fitur tambahan kecil tanpa biaya, dan yang terakhir preventif, cek halaman dasar tiap 3 bulan. Estimasi biaya pemeliharaan tahunan sekitar 2 juta per tahun. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Semoga website donasi ini membawa manfaat bagi renovasi Masjid Al-Furqon dan warga di Desa Mekarwangi, Kecamatan Horani, Kabupaten Cianjur. Saya Farhana Wahidiah dengan NIM 2024 080 3091, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Esa Unggul. Pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.